Halo semua, selamat datang di Erza Anime Channel. Di video kali ini saya akan membahas cerita mengenai manga dan dadan. Yang mana cerita dari manga ini sangat-sangat absurd, mengerikan, dan mencekam. Ditambah lagi dengan air style yang bagus. Manga ini ditulis oleh Yukinobu Tatsu, yang mana dulunya dia adalah asisten dari author Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh keabsurdan dari ceritanya ini berasal dari beliau. Manga ini terbit di Shonen Jump Plus dengan membebaskan untuk mengekspresikan karya mereka baik menampilkan kekerasan dan kebrutalan atau adegan lainnya meski dalam demografi shonen. Jadi seperti apa absurdnya manga ini? Silakan tonton video pembahasan saya ini sampai habis. Dan sebelumnya, silakan bagi yang belum subscribe untuk klik tombolnya agar dapat membantu saya mengembangkan channel ini. Dan jika sudah, langsung saja kita mulai. Kita diperkenalkan dengan karakter cewek yang merupakan MC dari manga ini, bernama Ayase Momo. Dia sedang ribut dengan pacarnya dikarenakan jika Momo tidak memberinya uang, cowoknya akan membatalkan kencan mereka. Momo tidak bisa menerimanya dan kemudian menendang cowoknya, tapi dengan mudah dapat dihentikan dan Momo ditendang balik. Cowoknya pun kemudian pergi karena itu membuang-buang waktunya. Momo bersama temannya di kelas, temannya berkata pada Momo untuk meninggalkan cowok itu. Namun Momo mengatakan jika dia adalah pacar pertamanya dan wajah cowok tersebut mirip dengan seorang artis bernama Takakura Ken. Lalu kemudian Momo berjalan keluar dan melihat seseorang sedang dijahili. Kemudian Momo menghampirinya dan duduk di sebelahnya. Itu membuat anak-anak yang menjahili anak tersebut berhenti. Dia menanyakan kepada anak itu sedang membaca buku apa, tapi kemudian dia pun pergi meninggalkannya. Anak tersebut mengikuti Momo dan dia memberitahu apa yang Momo inginkan dengan mendekati dirinya. Momo menyangkalnya jika dia tidak ingin berteman dengannya, tapi anak tersebut menunjukkan buku yang berisi mengenai alien dan UFO. Momo berkata jika dia tidak percaya pada alien maupun UFO. Anak itu menjelaskannya pada Momo, tapi Momo kemudian berteriak dan berkata jika dia baru saja diputusin dan gak mau mendengar omong kosong dari anak tersebut. Buku yang dibawa anak tersebut jatuh, lalu kemudian Momo mengatakan untuk jangan akrab dengannya dan mengambilkan bukunya serta meminta maaf. Momo berkata jika dia tidak percaya alien, tapi dia percaya adanya hantu. Lalu kemudian anak tersebut membalasnya bahwa percaya pada hantu sama seperti bocah, dan itu membuat Momo marah. Dan kemudian mereka berdebat hingga akhirnya mereka memutuskan untuk membuktikan kebenarannya. Dengan syarat jika salah satunya kalah, maka harus menjadi anak buahnya. Momo disuruh pergi ke sebuah rumah sakit yang dikatakan sering terdapat penampakan UFO. Sedangkan anak tersebut pergi ke sebuah terowongan angker. Kemudian mereka pun mengeksplor tempat tersebut. Anak tersebut berkata lagi pada Momo di telepon jika hantu itu tidak ada, dan Momo mengatakan untuk jangan kabur ketika melihatnya. Anak tersebut bertanya apakah dia pernah melihat sendiri hantu tersebut. Momo menjawabnya belum. Hal itu membuat terkejut anak tersebut karena Momo bisa-bisanya mengatakan dengan bangga jika hantu itu ada. Momo menjelaskan jika dia diasuh oleh neneknya yang seorang cenayang atau dukun dan diajarkan suatu gerakan aneh dan harus diterapkan ketika keluar rumah. Hal itu membuatnya malu ketika melakukan gerakan tersebut di depan cowok, terutama cowok yang ia sukai, dan sering diejek, namun dia tidak mempermasalahkannya, kecuali jika yang mereka ejek adalah neneknya dan dia akan menjadi marah. Meski Momo membenci gerakan tersebut karena akan dimarahi oleh neneknya, dia tetap mencintainya, dan karena itu dia juga mempercayai adanya hantu. Kemudian Momo bertanya pada anak tersebut bagaimana dengannya. Anak itu mengatakan tidak ada alasan apapun dirinya percaya adanya alien. Lalu tiba-tiba di depan anak tersebut berdiri seorang nenek mengerikan dan membuat anak tersebut berteriak hantu dan melarikan diri. Kemudian di telepon, Momo mengatakan kepadanya untuk jangan berlari karena nenek tersebut akan mengutuk dirinya. Nenek itu bernama Nenek Usain Bolt. Dijuluki seperti itu karena larinya sangat kencang dan nenek tersebut nafsuan. Kemudian beralih ke Momo, di dalam rumah sakit muncul orang-orang aneh dan kemudian mereka mengejarnya. Momo berusaha kabur namun berhasil ditangkap. Orang-orang itu adalah alien dari planet Serpo
yang berisi alien laki-laki semua, dan mereka bereproduksi dengan cara cloning. Jadi alien itu menangkap Momo untuk memberikan benih mereka padanya untuk mendapatkan ras manusia untuk dapat bereproduksi. Kemudian alien tersebut mengeluarkan alat mereka dan mulai memaksa memasukkannya pada Momo. Tapi kemudian ponsel milik Momo berbunyi dan muncullah anak tadi yang sudah dikutuk oleh nenek Usain Bolt dan mengatakan jika sekarang dia percaya hantu. Momo menyuruhnya untuk menyelamatkan dirinya, namun anak itu tidak dapat mengendalikan kutukannya dan kerasukan nenek itu. Melihatnya, alien tersebut tidak ingin membiarkan ritual mereka diganggu dan mereka berubah ke wujud lain dan pertarungan terjadi antara dua makhluk yang sama nafsunya. Pertarungan terjadi, namun anak tersebut kewalahan menghadapi alien tersebut dan berkata kepada Momo jika dia tidak mempunyai teman. Jadi dengan memberitahunya jika alien itu ada, Momo mau menjadi temannya. Karena sudah membantu dirinya tidak dijahili lagi, anak tersebut berniat menyelamatkan Momo dari para alien itu. Dia berusaha bangkit, namun gagal. Momo kemudian memikirkan mengenai gerakan yang diajarkan oleh neneknya, yaitu jika di dalam dirinya terdapat ki atau tenaga dalam yang dapat digunakan untuk menyerang. Ia kemudian fokus dan berhasil menghancurkan pengepang dirinya dan menghajar alien itu sampai terpental keluar. Dan ternyata mereka sedang di dalam UFO. Momo bertanya pada anak tadi apakah dia baik-baik saja. Tapi kemudian anak tersebut menghampiri dan menyerang Momo. Momo mampu menahannya dan berusaha menyadarkan anak tersebut hingga tanpa disengaja dia berhasil dengan menggunakan kekuatannya. Nenek Usain Bolt pun tersapu dengan kekuatan Momo dan bertanya siapa gadis ini sebenarnya. Momo melihat kepada anak itu ternyata kutukannya masih belum hilang. Nenek Usain Bolt memberitahu jika dia telah mengambil kelamin miliknya. Dan selama dia memilikinya, kutukan tersebut tidak hilang dan jika menginginkannya kembali, dia harus pergi kembali ke terowongan itu. Dan kemudian dia menghilang. Kemudian UFO itu akan menabrak rumah sakit. Momo dan anak tersebut pun harus segera pergi dari sana. Setelah keluar dari tempat kejadian, mereka kemudian mengaku percaya akan alien dan hantu. Sambil menahan kutukan anak tersebut, Momo mengatakan jika mereka harus segera mencari nenek Usain Bolt itu. Kemudian anak itu mengatakan pada Momo untuk meninggalkan dirinya. Dia tidak akan membiarkan Momo ikut campur, karena ini adalah kesalahannya. Namun Momo membantah jika dia tidak menyelamatkannya, mungkin dirinya sudah mati. Lalu Momo mengajaknya untuk menyelesaikan masalah ini bersama. Mendengar hal itu membuat bocah tersebut sedikit canggung. Momo merasakan perasaan yang membuatnya terkejut dan bertanya pada anak tersebut siapa namanya. Dan nama anak tersebut adalah Takakuraken. Dan seperti itulah cerita dari chapter 1 Manga dan Dadan. Seru, mengerikan, dan bikin merinding bukan ketika membacanya. Ditambah terdapat twist di mana anak tersebut adalah orang yang paling disukai oleh si Momo, yaitu Takakuraken, yang mana tidak nampak sesuai ekspektasinya. Asli saya pas pertama baca manga ini merasa aneh dan takut, terutama melihat aliennya yang ekstrim sekali. Dan ya, cerita di chapter satunya saja sudah mampu membawa keseruan dan dibuat penasaran untuk kelanjutannya. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Subscribe jika kalian suka dengan pembahasan dari saya. Dan nantikan konten lainnya di channel ini. Sampai jumpa.